Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di hari ini? Selamat hari Senin ya. Alhamdulillah memasuki awal pekan lagi, dimana mungkin hari Senin sebagian besar dari kita itu udah mulai beraktivitas kembali. Dan untuk sebagai ibu rumah tangga, sebagian yang lainnya mungkin udah mulai santai nih ya, karena anak-anak sekolah ada yang udah pada libur. Jadi mungkin masaknya jadi lebih agak nyantai, nggak terlalu gasik banget. Nah teman-teman, di kegiatanku hari ini tuh udah jadwalnya aku untuk belanja di Mang Sayur atau belanja mingguan. Cuma memang untuk belanja mingguan bahan makanan itu aku nggak dibikin seminggu sekali ya teman-teman. Meskipun aku anggarin budgetnya seminggu sekali 150.000 untuk 2 orang anggota dewasa di rumah. Kali ini aku belanjanya di Mang Sayur aja, berhubung bumbu-bumbu tuh masih banyak di rumah, kayak cabe, bawang gitu. Jadinya ngirit belanjaan nih, kayak belanjanya cuma sayur sama beberapa lauk dan pelengkapnya. Karena biasanya untuk bumbu-bumbu itu lebih hemat memang belanja di kios sayur, kayak minimarket sayur gitu atau di pasar ya. Jadi ini untuk aku belanja hari ini di Mang Sayur aja, karena memang yang aku butuhin cuma sayur, lauk pauk dan pelengkapnya aja. Nah biasanya nih si Mang Sayurnya ngidernya setiap hari kecuali hari libur atau hari Minggu ya teman-teman. Jadi lumayan membantu banget di sini untuk para ibu rumah tangga yang tinggal di komplek perumahan aku. Jadi nggak harus jauh-jauh ke pasar gitu, apalagi yang mungkin aktivitasnya satset gitu, kayak dari pagi hari itu udah harus aktivitas. Ini lumayan lengkap juga bawaan Mang Sayur, ada jajan pasar juga, terus ada lauk pauk gitulah ya, sayur mayur, bumbu juga ada. Dan belanjaanku kali ini tuh nanti untuk stokan kira-kira 3 hari ke depan ya, karena memang di rumah masih ada sisa kacang panjang, daun singkong, telur, tahu gitu. Jadinya mungkin untuk kali ini tuh belanjanya memang gak terlalu banyak. Nah ini para ibu-ibu udah pada berdatangan ya teman-teman. Memang setiap pagi tuh si Mang Sayurnya rame, karena memang ini Mang Sayur satu-satunya yang ngider di perumahan komplek tempat tinggal aku ya. Oke, ini aku udah selesai belanjaannya. Nanti aku bongkar di rumah apa aja yang aku belanjain hari ini. Nah ini udah di rumah, jadi belanjaan aku tuh nggak banyak ya. Kalau memang mau di stok seminggu sekali sebenarnya bisa. Cuman tuh kadang jadi kayak barang bawaannya Mang Sayur habis gitu loh teman-teman. Ya nggak habis sih, nanti tinggal dikit kan nggak enak ya sama tetangga lainnya gitu kan. Mau dikiranya tuh ngabisin dagangan gitu. Nah ini yang aku belanjain hari ini tuh ada kangkung setengah ikat, ini tuh biasanya 1.500. Kalau setengah ikat gitu, ada kol juga. Terus aku beli bawang merah goreng, ini yang sering aku pengen beli tapi kadang kelupaan, kayak untuk pas bikin soto gitu lah ya, untuk taburannya. Untuk buahnya aku beli buah naga, terus juga ada pisang kepok, karena udah lama banget nggak bikin cemilan gitu dari pisang kepok. Biasanya aku suka bukan rebus ding, kukus ataupun aku goreng, itu rasanya enak ya. Jadi karena udah lama kangen. Terus ada terong ungu juga, udah lama aku nggak nyambel terong balado, pengen. Terus ada tempe, jangan pada salfok sama judulnya ya, Agus tempe, Agus lagi. Terus ada bakso, terus dada ayamnya aku beli 1/4 aja, karena memang di sini kan aku nyetoknya nggak untuk berhari-hari ya teman-teman, paling untuk sekali makan gitulah. Ada ikan tongkol juga, kue tiaw, wortel, dan juga bumbu marinasi. Nah total belanjaanku kali ini tuh 60.000 pas ya teman-teman. Aku tadi ada nyempil jajan pasar, cuman memang budgetnya aku pisahin, aku masukin ke dalam jatah jajan. Oke, ini belanjaan aku 60.000 segini kira-kira untuk 3 hari, karena memang di kulkas masih ada stokan daun singkong, kacang panjang, sama telur. Jadi lumayan, ada tahu juga, tahu kuning. Berhubung juga ini kan hari Senin, jadi suami aku berangkat kerja, jadinya dia nggak bisa nganter untuk belanja ke pasar atau belanja ke kios sayur ya. Jadinya memang aku belanjanya di Mang Sayur aja, karena lebih praktis juga. Nah biasanya untuk si kayak sayuran daun hijau ini langsung aku siangin ya kangkungnya. Aku pilih-pilihin daun sama batang yang kecil aja, karena ini lumayan banyak sih untuk setengah ikat.
Untuk pos budget belanja mingguan atau untuk makan sehari-hari di keluarga aku ini masih memang bisa dihemat karena memang harga sayur, terus apa ya, pokoknya kayak bahan makanan gitu ya yang basah kayak gini tuh di tempat aku, di daerah aku tuh lumayan masih terjangkau. Tapi ya kalau untuk belanja bulanan kayak misal minyak goreng, beras, kopi itu memang mengikuti harga pasar ya teman-teman, dimana aku yakin setiap daerah itu harganya sama, kalaupun ada perbedaannya paling sedikit. Jadi untuk belanja bulanan mungkin dari bulan ini ke depannya nanti akan ngepres ya, karena memang ada beberapa bahan pokok yang udah naik harga, bahkan ganti harga. Dan biasanya kalau bahan pokok sembako gitu udah naik harga nggak mungkin kembali atau nggak mungkin turun harga ya. Beda kalau misalnya kayak gini sayur mayur, lauk pauk, bumbu, bawang, cabai gitu pasti bisa lah naik turun. Tapi kalau sembako rumah tangga berupa beras, minyak goreng, telur sih kadang masih bisa ya. Kopi, gula itu kalau udah naik ya susah untuk turunnya. Kayak juga untuk produk kebersihan gitu ya teman-teman. Jadi ya kita harus mau nggak mau tetap semangat ya. Meskipun mungkin ada sebagian ibu rumah tangga yang seperti aku, budget anggarannya masih tergolong minim karena disesuaikan dengan penghasilan, tapi kita harus tetap semangat dan mengencangkan ikat pinggang agar keuangan kita tetap cukup ya teman-teman. Nah ini untuk kayak asupan makan sehari-hari sih aku masih bisa dapat kayak protein, buah gitu, alhamdulillah banget. Di tengah-tengah naiknya bahan pokok sembako rumah tangga masih ada budget untuk makan sehari-hari, bahan makanan konsumsi yang harganya masih bisa dijangkau lah kalau di aku ya, karena mungkin juga anggota keluarga aku masih sedikit, jadinya masih bisa mengakali untuk makan sehari-hari dengan asupan makanan yang seimbang gitu. Oke lanjut, ini aku mau cuci ayamnya, cuman karena ini ada perabotannya kotor jadi sekalian aku cuci dulu ya teman-teman. Aku memang kalau beli ayam tuh nggak banyak-banyak ya, sama kayak misal beli ikan, karena memang belanjaku tuh untuk misal 2 atau 3 hari sekali. Jadi tuh kalau ayam ya untuk sekali masak, ikan juga untuk sekali masak gitu loh teman-teman. Terus juga aku selalu stok telur ya di rumah, karena menurut aku telur tuh adalah bahan makanan yang bisa diolah dengan cara yang mudah, cepat, dan juga enak. Jadinya ya diselang-seling ya, juga ada tambahan dari protein nabati kayak tahu tempe gitu yang selalu aku beli, karena memang kayaknya tuh nggak bisa di skip deh ya untuk sehari-harinya. Nah ini tuh juga sebenarnya aku di kulkas masih ada kulit lumpia, bukan kulit lumpia, kulit apa ya, kulit pangsit. Dari kemarin tuh pengen bikin cemilan gitu dari kulit pangsit, terus kayak isian ayam kayak semacam dimsum gitu ya, cuman belum aku eksekusi karena ngumpulin mood teman-teman. Akhir-akhir ini tuh kayak menuju akhir bulan, moodnya tuh bener-bener harus di push lebih banyak ya supaya tuh semangatnya bangkit kembali. Kayak mungkin juga ada yang sebagian yang ngerasain bulan Desember ini menuju pergantian tahun tuh hari-harinya kayak slow banget gitu ya. Tapi ada plus minusnya, kita jadi lebih menikmati, nggak gerasa gerusu. Nah teman-teman, ini dia belanjaanku kali ini. Ada terong, terus juga wortel, dada ayam, bakso, ikan tongkol, tempe, marinasi, bawang goreng, buah naga, pisang, ada kue tiaw, kol, dan juga kangkung. Ini totalnya 60.000 untuk stokan makan selama 3 hari, karena di kulkas masih ada stokan telur, tahu, daun singkong, dan juga kacang panjang. Dan teman-teman, biasanya budget anggaran aku tuh 150.000 per minggu untuk belanja mingguan. Jadi karena hari ini habisnya 60.000, masih ada budget anggaran 90.000 lagi ya, yang bisa digunakan untuk belanja bahan makanan untuk kebutuhan makan sehari-hari sampai nanti hari Minggu. Jadinya masih agak lumayan tenang ya, karena masih 90.000 gitu. Biasanya tuh aku catet gitu ya teman-teman. Jadi tuh memang karena aku belanjanya biasanya seminggu 2 kali untuk belanja mingguan ini, jadi kayak aku tuh belanjanya tuh bergulir. Kayak misal minggu ini tuh yang habis apa, karena memang bumbu, cabai, bawang masih banyak, jadi aku nggak belanja. Mungkin nanti di belanja yang kedua nanti aku sembilin bawang, cabai gitu ya. Makanya tuh hari ini belanjanya nggak kayak yang terlalu mahal, masih ekonomis ya, karena memang bumbu-bumbu masih ada. Biasanya kan yang rada menguras tuh bumbu ya, sama protein.
Dan mungkin ada sebagian teman-teman yang ngerasa, ya kok beli proteinnya ayam sama ikan tongkol lagi. Mau nggak mau ya teman-teman, karena memang ini disesuaikan sama suami aku yang dia kurang suka sama ikan, jadinya tuh aku beli proteinnya ya itu lagi. Telur juga selalu stok, tapi ya dia sebenarnya lebih suka telur, tapi karena keseringan kali ya, jadinya ujung-ujungnya bosen juga nih. Telur biasanya aku belanjain saat kayak aku belanja sembako mingguan, karena memang telur aku belanja di minimarket lokal gitu harganya lebih ekonomis dibandingkan kayak beli di kayak warung-warung gitu loh teman-teman. Nah ini tuh aku lagi simpan semua bahan makanan yang udah aku food prep, dan ada beberapa bahan makanan yang masih ada ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadinya agak lumayan bisa untuk tambah-tambah di tengah ya harga bahan pokok lagi naik. Gimana caranya kita sebagai ibu rumah tangga untuk bisa subsidi silang? Mungkin di pos budget ini pengeluarannya banyak karena tagihannya naik atau harganya naik. Jadi kita bisa hemat di pos budget anggaran lainnya supaya anggaran belanja yang kita miliki tetap cukup. Oke, ini aku mau masak pagi hari ini sekalian untuk sarapan dan bekal. Sebenarnya ini tuh aku masak dulu ya teman-teman. Tapi videonya kayak aku oper gitu. Hari ini aku mau masak sisa bahan makanan yang ada. Jadi sebelum aku belanja di Mang Sayur gitu loh. Mau numis kacang panjang, ada sisaan setengah ikat. Aku beli setengah ikat tapi aku masak setengahnya. Jadi ini tinggal setengahnya. Jadi seperempat ikat kali ya. Kacang panjang nanti dicampur sama tempe. Ada sisaan tempe sedikit jadi aku campurin aja. Ditumis pakai cabai sama bawang, pakai rebon sedikit biar sedap. Terus nanti itu untuk lauknya, karena tadi juga aku ada belanja tahu crispy ya di Mang Sayur, 1 bungkus isi 5 biji. Jadi lauknya pakai itu aja. Sebenarnya aku tawarin ke suami gitu mau dadar telur apa enggak, tapi katanya udah sama tahu aja karena rada bosen sama telur. Jadi ya udah ya, simple banget untuk masak pagi hari ini. Untuk sarapan pagi, tumis kacang panjang, lauknya tahu crispy. Terus untuk bekal juga, bekal suami kerja. Nah, bekal suami kerja itu biasanya dimakan pagi ya teman-teman, kayak sekitar jam 9 atau jam 10, karena memang berhubung tuh suami aku biasanya kalau di rumah cuma ngopi sama kayak ngemil roti gitu. Jadi nanti bekalnya dimakan sekitaran jam 9-10, karena kalau makan siang masih ada dapat jatah makan dari tempat kerjanya sekitaran jam 12 atau jam 1 siang. Gimana nih untuk teman-teman sendiri memasuki akhir bulan Desember ini? Ini berarti udah minggu yang ke-4 ya, kalau nggak salah, benar-benar akhir bulan. Masih pada semangat kah untuk menyambut tahun baru juga ya? Banyak sekali juga yang respon konten-konten aku kemarin, terutama mengenai kenaikan bahan pokok dan jasa pada tahun depan di 2025 karena dampak kenaikan PPN. Ada yang bilang juga nggak naik PPN pun biasanya tetap naik mbak, karena dipengaruhi oleh Nataru gitu ya, Natal tahun baru, dan juga sebentar lagi apalagi kayak berdekatan dengan Ramadan. Iya sih ya, jadi tuh mungkin kita kena dampaknya 3 faktor ya, Natal, tahun baru, dan juga Ramadan plus kenaikan PPN untuk tahun ini istimewa. Jadi tuh kayak mungkin tahun depan ya itu tantangannya ya. Mungkin 1-2 bulan awal tahun itu belum kerasa karena memang ada subsidi dari pemerintah di bulan Januari dan Februari, terutama untuk listrik ya, tarif dasar listrik untuk gaya 2200 ke bawah 50% katanya diskonnya. Tapi nanti untuk per Maret itu sudah diberlakukan harga normal plus kenaikan 12% tersebut. Namun untuk bahan pokok belum diberlakukan PPN 12% karena memang diberlakukannya awal tahun ya teman-teman, tapi kayaknya tuh bahan pokok udah naik duluan gitu ya. Biasa kayak problemnya di negara kita itu dimana ada isu kenaikan apapun biasanya tuh harga bahan pokok udah pada curi start gitu, naik duluan. Jadi nanti ya nggak tahu ya kalau udah diberlakukan akan seberapa harganya. Tapi mudah-mudahan nih dengan kenaikan tersebut kita semua tuh diberikan kelancaran dalam mencari rezeki, diberikan kecukupan juga ya teman-teman, rezeki yang kita terima supaya kita bisa mencukupkan diri dengan kebutuhan yang ada, dan terutama hati kita ya teman-teman. Jadi bisa lebih tenang dalam menjalani hari-hari, dalam mengatur keuangannya di tengah tantangan ekonomi yang sedang melanda kita nanti ini udah di depan mata, karena tahun baru kan udah tinggal menghitung hari lagi ya. Oke, ini tuh bekalnya udah siap, jadi tuh kayak gini aja sederhana. Nasi sama tumis kacang,
kacang panjang ya, campur tempe. Ini tuh minyaknya kebanyakan tadi deh numisnya. Terus untuk lauknya pakai tahu crispy. Sebenarnya tadi aku tawarin apa mau goreng ayam, karena aku punya ungkepan ayam juga di kulkas, tinggal 1 biji deh kalau nggak salah. Tapi suami bilang nggak, masih pagi, yang simple-simple aja gitu, karena biasanya kan memang sarapan kurang berselera gitu ya, kurang yang nggak bisa makan banyak, jadinya ya kayak gini aja. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Aku berharap apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat, terutama untuk para kita ibu rumah tangga. Aku juga mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan ya teman-teman. Insya Allah kita ketemu di next video. Assalamualaikum, bye!